Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Diari. Di video kali ini aku akan membuat 3 resep menu yang simpel dan praktis. Ini cocok sekali dijadikan menu buka atau sahur kalian di rumah ya teman-teman. Untuk cara bikinnya, kalian wajib tonton terus video aku sampai akhir. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Di sini aku udah siapkan 10 butir telur. Ini udah aku cuci bersih ya teman-teman telurnya. Kemudian ini aku akan tatak dan aku kasih air sampai menutupi. Kemudian aku akan rebus. Ini aku rebus sekitar 10 menitan ya. Nah, setelah kurang lebih 10 menitan, kemudian aku akan matikan api, tunggu sampai dingin. Ini tadi aku rendam dengan menggunakan air dingin. Kemudian ini aku akan kupas dulu untuk telurnya ya teman-teman. Ini kebetulan aku tuh belinya telurnya tuh masih fresh. Jadi biasanya kalau telur ayam yang masih fresh itu agak susah ya untuk dikupas. Jadi harus ekstra hati-hati. Ulangi sampai semuanya selesai. Nah, ini telur ayamnya udah selesai, kemudian aku akan goreng sampai di bagian sisinya itu kecoklatan ya teman-teman. Kalau udah kecoklatan seperti ini, jangan lupa dibalik ya. Ini tips, kalau kalian goreng telur itu jangan sering dibolak-balik ya, nanti telurnya itu bisa hancur. Nah, ini telurnya udah kecoklatan semua di bagian sisinya. Kemudian aku akan angkat dan tiriskan terlebih dulu ya teman-teman. Kemudian di sini aku udah sediakan setengah potong bawang bombay karena ini ukurannya itu agak besar, jadi aku akan iris memanjang kayak gini ya teman-teman. Setelah itu sisihkan. Kemudian aku gunakan juga bawang putih. Di sini aku gunakan 2 siung, kemudian aku iris-iris dan dicincang kasar. Selanjutnya di sini aku udah sediakan 5 siung bawang merah, kemudian aku akan iris tipis-tipis seperti ini. Kemudian aku akan cincang kasar juga ya. Lanjut, aku akan gunakan 1 lonjor daun bawang, kemudian aku akan iris seperti ini. Ini aku pisahkan bagian yang hijau dan bagian yang putihnya ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Lanjut, aku gunakan 2 buah cabai keriting hijau. Untuk menuku kali ini versi yang tidak pedas ya, jadi untuk cabenya aku gunakan cabai yang nggak pedas. Kemudian aku tambahkan juga cabai rawit hijau. Ini aku tambahkan 3 buah aja. Lanjut, ini aku tambahkan 1 buah cabai besar. Kebetulan cabai keritingku yang merah itu udah habis stoknya. Dan ini untuk cabai rawit merahnya aku tambahkan sekitar 5 buah ya teman-teman. Maksudnya tepung maizena yang udah kasih air ya teman-teman. Kemudian ini aku siapkan wajan, kemudian tambahkan sedikit minyak goreng. Kemudian ini aku akan tumis dulu bawang merahnya. Tumis sebentar sampai agak sedikit layu ya. Oke, setelah seperti ini aku akan masukkan bawang putih yang udah aku cincang tadi. Tumis. Lanjut, masukkan bawang bombaynya. Aduk-aduk. Tunggu sampai semuanya itu agak sedikit layu ya teman-teman. Kalau udah, masukkan cabai-cabiannya. Aduk-aduk. Nah, ini aku tambahkan air. Untuk takaran airnya kalian sesuaikan aja ya teman-teman. Kemudian aku masukkan garam, gula merah, serta kaldu jamur. Ini tadi airnya aku tambahkan sedikit lagi, kayaknya itu masih kurang.
Kemudian aku tambahkan lada bubuk. Terus aku tambahkan juga saus cabai. Ini kira-kira 1 sendok makan ya teman-teman. Terus saus tiram 1 sendok makan. Kemudian kecap manis. Ini setengah sendok makan aja. Aduk-aduk. Ini aku masukkan telur yang udah aku goreng tadi. Diamkan sebentar ya, biar bumbuannya itu meresap. Oke, kalau udah seperti ini, jangan lupa kalian koreksi rasa ya teman-teman. Ini tadi aku koreksi rasa, kayaknya masih agak sedikit pedas, jadi aku tambahkan sedikit kecap manis. Nah, kalau udah seperti ini aku akan tambahkan sedikit aja air dari tepung maizena tadi, biar kuahnya itu agak sedikit kental gitu ya teman-teman. Ini untuk daun bawangnya juga aku masukkan. Aduk-aduk sebentar aja. Oke, kalau udah seperti ini, kemudian aku akan matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Sudah sediakan 1 buah kentang. Untuk kentangnya ini kebetulan ukurannya gede banget, jadi aku cuma gunakan 1 buah ya. Kemudian ini aku kupas, terus aku akan potong kotak-kotak kayak gini ya teman-teman. Untuk menuku kali ini aku mau bikin untuk 4 porsi, jadi nggak begitu banyak ya. Jadi untuk pertumbuhannya kalian sesuaikan aja. Nah, setelah diiris seperti ini, kemudian ini aku udah siapkan minyak panas. Setelah minyaknya panas, kemudian aku akan goreng sampai kentangnya itu agak sedikit kering ya teman-teman. Oke, ini udah kering seperti ini, kurang lebih ya, jangan terlalu kering-kering banget. Setelah seperti ini aku akan angkat dan tiriskan ya. Kalau kalian tidak suka kentang, untuk kentangnya bisa kalian ganti tahu atau tempe ya teman. Kemudian untuk perbumbuannya aku akan iris-iris semuanya. Ini aku udah siapkan 5 siung bawang merah, aku iris-iris tipis seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu aku akan sisihkan. Lanjut, ini aku juga akan iris-iris juga untuk bawang putihnya. Ini aku gunakan 2 buah aja karena kebetulan ukuran bawang putihnya itu agak gede ya. Untuk cabai keriting hijaunya aku gunakan 2 buah juga. Ini aku akan iris-iris seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk cabai besarnya aku gunakan 2 juga, aku akan iris-iris juga. Kebetulan aku nggak punya stok cabai rawit hijau, jadi di sini nanti aku cuma gunakan cabai rawit merah aja ya teman-teman. Dan untuk cabai rawit merahnya aku gunakan sekitar 5 buah aja, karena aku mau bikin ya nggak begitu pedes ya. Kalau kalian mau porsi yang agak pedesan untuk percabayannya, kalian tinggal tambahkan aja ya teman-teman. Oke, setelah itu sisihkan. Kemudian di sini untuk ati ayamnya ini udah aku rebus tadi, biar lebih ini ya, tidak berbau amis ya. Jadi kalau kalian masak ati ampela harus direbus terlebih dulu ya teman-teman. Jadi cuma tinggal kalian tambahkan aja daun jeruk sama serai ya, biar aroma amisnya itu akan sedikit berkurang. Setelah itu kalian angkat dan tiriskan. Siapkan panci, kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng. Lanjut, untuk menumis bawang merah, bawang putih, ini aku akan tumis terlebih dulu sampai bawang merah dan bawang putihnya sedikit layu. Oke, setelah sedikit layu seperti ini, kemudian aku akan masukkan bumbu yang udah aku iris tadi ya teman-teman. Ada percabian, kemudian ada daun jeruknya juga. Ini aku tumis sebentar.
tunggu sampai bumbunya layu ya teman-teman. Lalu masukkan ati ayamnya. Kalian bisa gunakan ati daging sapi juga boleh ya. Aduk-aduk. Kemudian aku akan masukkan juga kentang yang udah kita goreng tadi. Kemudian aku akan tambahkan sedikit minyak goreng lagi ya teman-teman, karena minyaknya kurang, jadi aku harus tambahkan biar tidak terlalu kering ya. Oke lanjut, ini aku masukkan juga gula, garam, lada bubuk, serta kaldu jamur ya. Di sini aku sengaja gunakan gula merah biar nanti penampilannya itu lebih cantik ya. Aduk-aduk biar bumbunya itu meresap. Untuk osengku kali ini aku nggak tambahkan kecap manis ya teman-teman. Ini nanti aku akan tambahkan aja sedikit kecap asin dan sedikit saus tiram aja. Nah setelah itu aduk-aduk ya biar meresap. Kalau udah begini jangan lupa kalian koreksi rasa, kira-kira rasanya udah pas apa belum. Kalau nggak dikasih kecap manis kayak gini tuh penampilannya tuh lebih cerah ya teman-teman, nggak begitu gelap. Dan terakhir tadi aku tambahkan sedikit minyak wijen. Kalau minyak wijennya kalian nggak suka bisa di skip ya teman-teman. Dan ini menurutku rasanya udah pas, jadi udah gini aja, matikan api dan siap untuk disajikan ya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Oseng ati serta kentang ala aku pun siap untuk disajikan ya. Di sini aku udah sediakan 4 potong tahu putih. Ini kalian bisa gunakan tahu kuning juga boleh ya teman-teman. Kemudian tahu putihnya aku akan hancurkan menggunakan spatula, atau kalau kalian mau gunakan ulekan juga boleh, atau di chopper juga boleh ya. Lanjut, ini tahunya aku akan saring dulu ya teman-teman. Ini aku gunakan kain yang bersih, kemudian aku masukkan tahu yang udah dibecek-becek tadi. Ini fungsinya biar kadar air yang ada di dalam tahu itu bisa berkurang ya nanti, jadi biar agak sedikit crispy pas tahunya digoreng. Ini aku peras-peras kayak gini dan hasilnya tuh airnya ternyata banyak banget teman-teman, tuh kayak gini. Ini aku peras sekuatnya aja ya. Nah ini airnya aku akan buang. Nah ini tahu yang udah diperas tadi tinggal aku taruh ke dalam mangkok seperti ini, kemudian aku tambahkan 1 kuning telur, kemudian aku tambahkan perbumbuannya. Ini ada garam, ada kaldu jamur, lada bubuk, serta baking soda. Kemudian ini aku akan aduk-aduk ya biar semua bumbunya tercampur merata. Nah ini udah sekiranya merata, kemudian tinggal aku bentuk bulat-bulat, atau kalau kalian mau bentuk loncong memanjang juga boleh ya teman-teman. Ini aku gunakan tangan aja biar lebih cepat, aku tadi udah cuci tangan ya. Kemudian aku ambil, ini aku kira-kira aja ya teman-teman, nggak aku timbang karena untuk makan sendiri aja, jadi ini aku ambil sedikit aja kemudian dibulatkan seperti ini ya. Nah oke, kurang lebih seperti ini, ulangi sampai semuanya selesai ya.
Oke, ini udah selesai dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ini tinggal kita goreng aja. Siapkan minyak, tunggu sampai minyaknya tuh bener-bener panas ya. Kalau belum panas jangan kalian masukkan. Masukkan satu persatu seperti ini. Usahakan kalian jangan sering dibolak-balik ya teman-teman. Kalian baliknya tunggu sampai bagian bawahnya itu agak kering, baru kalian pelan-pelan dibalik ya, karena ini gampang banget hancur kalau kalian sering bolak-balik. Nah tuh caranya tuh kayak gini aja teman-teman, pelan-pelan aja nyentuhnya, terus dibalik kayak gini. Nah ini kemudian aku akan masak sampai di semua sisinya itu agak sedikit kecoklatan ya teman-teman. Dan nanti kalau udah kering, tahunya itu akan sedikit mengembang ke atas. Ini kalian mau yang versi benar-benar kering atau versi yang agak empuk, kalian sesuaikan sendiri aja ya teman-teman. Nah ini itu udah mengembang dan hasilnya itu cantik banget. Bagian kulitnya juga udah kering seperti ini. Nah kalau udah seperti ini kalian tinggal angkat dan tiriskan aja ya, jangan terlalu lama, nanti kalau terlalu lama juga takutnya gosong. Ini bisa kalian gunakan juga ya teman-teman untuk ide jualan. Ini dijamin bakal laris manis ya, karena ini modalnya itu gampang, nggak ribet juga, dan cara bikinnya juga simple. Oke teman-teman, hasilnya tuh seperti ini ya teman-teman. Tahu bulat ala aku pun siap untuk disajikan. Ini kalian sajikan dengan cabai bubuk juga boleh, atau dengan lalapan cabai hijau juga boleh ya. Nah sekarang ini aku akan buka, isinya dalamnya tuh masih empuk tapi luarnya tuh kering dan crispy. Ini rasanya tuh juga enak banget.